Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menembus blokade ekonomi Belanda. Pada bulan November tahun 1945, Belanda melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Untuk itu, pemerintahan Indonesia berupaya menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Indonesia untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan Belanda adalah yang pertama, diplomasi beras ke India. Usaha ini lebih bersifat politis daripada ekonomis, yaitu pemerintahan Indonesia mengirimkan bantuan beras kepada India sebanyak 500 ton. Sebagai imbalannya, pemerintahan India mengirim pakaian terhadap Indonesia. Yang kedua, mengadakan hubungan dagang langsung kepada pihak luar negeri. Adapun usaha-usaha tersebut adalah A. Mengadakan kontak hubungan langsung dengan perusahaan Amerika Serikat, yaitu perusahaan swasta-swasta yang ada di Amerika Serikat. B. Menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Oleh karena jarak perairan yang relatif dekat, maka usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan motor kapal cepat. Usaha ini secara sistematis dilakukan sejak tahun 1946 sampai dengan akhir masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan dibantu oleh pemerintahan daerah penghasil barang-barang ekspor. Sejak tahun 1947, pemerintahan RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office. Secara resmi, Indonesia Office ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia juga berusaha menembus blokade dan usaha perdagangan barter. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Sebagai pelaksana upaya menembus blokade ini yang terkenal adalah John Lee Quesno, Ibrahim Saleh, dan Kristampe Nawaz. Selama tahun 1946, pelabuhan di Sumatera hanya Belawan yang berhasil diduduki Belanda. Karena perairan di Sumatera sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Pada akhirnya, hasil-hasil dari Sumatera pun, terutama karet yang berhasil diselundupkan ke luar negeri, utamanya Singapura, mencapai puluhan ribu ton. Nah, itulah sejarah singkat tentang usaha Indonesia menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Saputra. Saya kelas 12 IPA 1. Koperasi ekonomi. Koperasi ekonomi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencari penyelesaian masalah-masalah Indonesia yang dihadapi Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang koperasi ekonomi adalah kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta menyelesaikan semua permasalahan Indonesia. Di awal kemerdekaan Indonesia menggunakan 3 mata uang, yaitu 1. Uang de Javance Bank, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang. Hal ini yang melatar belakangi terpuruknya perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan adalah menggunakan peredaran uang Jepang yang tidak terkendali dan inflasi yang tinggi, dan juga terjadinya blokade yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Koperasi ekonomi menghasilkan beberapa kebijakan, yaitu 1. Pembentukan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan BPPBM yang menjadikan cikal bakal beras Bulog. 2. Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara PPN. 3. Pembentukan Planning Board, Badan Perancang Ekonomi, atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Konferensi ekonomi pertama dilaksanakan bulan Februari 1946 yang dipimpin oleh Ir. Dermawan Mangkusumo. Tujuan dari konferensi ekonomi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi, masalah sandang, dan status administrasi perkebunan. Konferensi ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946.
untuk membahas program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Saran dari Muhammad Hatta adalah dengan mengadakan rehabilitas pabrik gula. Nah, sejarah singkat dari Konferensi Ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Prayoga dari kelas 12 IPA 1. Planning Board. Planning Board adalah badan perancangan ekonomi. Tugas dari badan perancang ekonomi yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Dengan tujuan untuk menampung dana pembangunan, maka dibentuk Bank Pembangunan. Badan perancang ekonomi ini kemudian diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi Planning Board adalah 1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang milik negara menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. 2. Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. 3. Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia Belanda. Pada April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mohatta, sedangkan Akagani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini tidak bisa berjalan maksimal karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi militer Belanda II mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik jatuh ke tangan Belanda. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 semakin membuat kesulitan ekonomi Indonesia saat ini semakin memuncak. Nah, itulah sejarah singkat tentang Planning Board Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadu Pipi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Plan Casimo. Plan Casimo Plan adalah suatu usaha untuk menyelesaikan masa ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis. Gagasan ini muncul dari Ignatius Joseph Casimo yang pada waktu itu sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat. Gagasan dari Ignatius Joseph Casimo dituangkan dalam rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Casimo. Isi Plan Casimo menanami tanah kosong atau tidak terurus. Gagasan dari Ignatius Joseph Casimo dituangkan dalam rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Casimo. Isi dari Plan Casimo sebagai berikut. A. Menanami tanah kosong atau tidak terurus di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. B. Melakukan intensifikasi di Jawa dengan memperbanyak penanaman bibit unggul. C. Mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. D. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. E. Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Farid Ar-Rahman dari kelas 12 IPA 1. Ini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu organisasi yang dibentuk pada bulan September 1945 yang diketuai oleh Barsyaruddin Rahman Motik. Tujuan Persatuan Tenaga Ekonomi yaitu untuk mengingat kembali partisipasi pengusaha swasta untuk memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selanjutnya, pemerintahan
menganjurkan agar pemerintahan daerah, usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi, akan tetapi Persatuan Tenaga Ekonomi tidak dapat menjalankan dengan baik. Persatuan Tenaga Ekonomi hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal 5 juta. Kegiatan Persatuan Tenaga Ekonomi pun meredup karena agresi militer Belanda, dan pada akhirnya Persatuan Tenaga Ekonomi pun meredup dan digantikan oleh Pankasimo sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis. Itulah sedikit sejarah singkat Persatuan Tenaga Ekonomi Indonesia.